Kalian ngerasa gak sih kalau dunia ini makin lama makin gila? Semua serba cepat, banyak drama, tekanan sana sini, dan kadang rasanya susah banget buat tetap tenang dan waras. Banyak orang cepet-cepet banget jalannya. Umur 23 udah punya inilah, 20-an udah punya itulah. Sehingga kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, hari ini gue bakal ngajak lo ngobrolin satu konsep keren yang bisa bantu lo tetap chill di tengah segala kegilaan ini. Yap, stoikisme. Filosofi kuno yang ternyata masih relevan banget buat kita-kita di era modern ini. So, tonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, di akhir lo bisa ikutan komentar karena gue bakal bagi-bagi rezeki untuk komentar terbaik. Oke, fokus dan jangan ngelamun dulu biar lo gak miss information, biar lo paham juga apa yang bakal gue jelasin. Yang lebih penting adalah supaya lo dapetin ide menarik yang bakal ngubah hidup lo ke depannya. Inilah stoikisme. Lo pasti udah gak asing kan dengan istilah ini. Jadi itu apaan sih? Jadi, stoikisme itu adalah sebuah filosofi kuno dari Yunani yang udah ada sejak sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Dan ternyata masih relevan banget buat kita yang hidup di era modern ini. Filosofi ini ngajarin kita buat hidup dengan tenang dan rasional, gak gampang kebawa emosi, apalagi sama hal-hal yang sebenarnya di luar kontrol kita. Asalnya dari Yunani kuno, stoikisme ini dipopulerin sama 3 tokoh besar, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Marcus Aurelius itu kaisar Romawi yang juga nulis buku terkenal namanya Meditation, yang isinya refleksi pribadinya tentang gimana dia ngejalanin hidup dengan prinsip-prinsip stoik. Terus ada Epictetus, seorang budak yang akhirnya jadi filsuf besar, yang ngajarin tentang pentingnya fokus sama apa yang bisa kita kontrol dan ikhlas sama hal-hal yang gak bisa kita ubah. Dan yang terakhir ada Seneca, seorang penulis dan penasihat politik yang sering bahas gimana menghadapi kesulitan hidup dengan tenang. Kenapa stoikisme ini masih sangat relevan banget sampai sekarang? Soalnya di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kadang kita ngerasa overwhelmed. Bener gak? Nah, stoikisme ini bisa jadi guide buat lo biar gak gampang stres dan kebawa arus. Filosofi ini ngajarin lo buat fokus ke diri sendiri, manage reaksi lo terhadap situasi, dan menghargain momen-momen kecil dalam hidup. Jadi, daripada lo kehabisan energi mikirin hal-hal yang di luar kendali lo, stoikisme ini ngajak lo buat lebih chill dan mindful. Intinya, stoikisme itu kayak skill hidup yang bisa bantu lo buat tetap tenang dan rasional meskipun dunia di sekitar lo lagi sangat chaos abis. Jadi, apa aja nih prinsip-prinsip yang diajarin dalam stoikisme ini? Well, mari kita bahas. Sekarang kita akan bahas prinsip-prinsip dari stoikisme ini. Ada 4 prinsip kebajikan utama yang jadi pondasi dari filosofi ini: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu intinya gimana cara lo buat ngambil keputusan yang baik dan bijak. Dalam stoikisme, kebijakan itu kayak kompas yang nuntun lo buat milih mana yang benar dan mana yang salah. Di dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian, kebijaksanaan membuat lo dan membantu lo tetap tenang dan ngelihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Misalnya nih ya, ketika lo dihadapkan sama masalah besar, daripada langsung panik, lo coba buat berpikir logis dan nimbang-nimbang konsekuensinya dulu. Kebijaksanaan ini bikin lo lebih rasional dalam ngadepin hidup. Yang kedua, keadilan. Keadilan dalam stoikisme bukan cuma soal hukum, tapi lebih ke gimana lo memperlakukan orang lain dengan fair dan respect. Ini tentang melakukan hal yang benar buat kebaikan bersama, bukan cuma mikirin diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan ini bisa berarti lo berusaha adil dalam semua interaksi lo, baik itu di lingkungan kerja, pertemanan, atau keluarga. Di dunia yang kadang ngerasa gak adil ini, lo bisa jadi sosok yang berdiri untuk kebenaran dan memperjuangkan hak orang lain. Yang ketiga, keberanian. Keberanian menurut stoikisme adalah kemampuan buat tetap teguh dalam menghadapi rasa takut, kesulitan, atau ketidakpastian. Keberanian ini bukan berarti lo gak pernah takut, tapi lo berani ngelakuin hal yang perlu dilakuin meskipun lo takut. Di era sekarang, mungkin keberanian itu adalah ngambil keputusan yang besar, kayak mulai usaha sendiri atau ngomong jujur meski itu beresiko. Yang terakhir ada pengendalian diri. Terakhir, pengendalian diri adalah kemampuan buat gak kebawa arus emosi atau godaan. Di dunia yang penuh distraksi kayak sekarang, pengendalian diri itu sangat penting. Lo harus bisa nahan diri lo buat gak terlalu hedonis atau kebawa ke emosi yang negatif. Misalnya ketika lo marah,
Daripada langsung meledak-ledak, lo tarik nafas dalam-dalam, ambil jeda, dan pikirin baik-baik gimana reaksi lo bakal berdampak. Pengendalian diri ini bikin lo lebih stabil dan gak gampang digoyang sama situasi yang gak terduga. Jadi, 4 prinsip ini bukan cuma teori doang ya, tapi sesuatu yang bisa lo aplikasiin dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada poin-poin yang sangat penting dan populer dalam stoikisme ini yang orang-orang sekarang butuhin banget. Apa itu? Dikotomi kendali. Apa itu? Well, mari kita bahas. Jadi gini, dalam hidup itu ada 2 jenis hal ya. Yang pertama adalah hal yang bisa lo kendalikan dan hal yang gak bisa lo kendalikan. Stoikisme ini ngajarin kita buat fokus sama hal-hal yang ada di bawah kontrol kita aja dan melepaskan hal-hal di luar kendali kita. Contohnya, lo bisa ngatur gimana lo bereaksi terhadap situasi, lo bisa milih buat tetap positif, lo bisa kerja keras buat capai tujuan lo. Tapi lo nggak bisa ngatur apa yang orang lain pikirin, cuaca hari ini, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba muncul. Banyak dari kita seringnya stres atau overthinking karena kita terlalu fokus sama hal-hal di luar kontrol kita. Misalnya, lo ngerasa cemas banget tentang apa yang orang lain pikirin tentang lo, padahal itu bukan sesuatu yang bisa lo kontrol. Alih-alih coba fokus ke gimana lo ngerespon situasi itu, dan gimana lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Epictetus, salah satu filsuf stoik, pernah bilang, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Artinya, yang paling penting itu gimana lo ngerespon, bukan apa yang terjadi. Kalau kita mungkin seorang pelajar, hal yang bisa kita kendalikan adalah usaha kita dalam belajar, fokus kita ketika di kelas, dan memperhatikan guru atau dosen yang sedang mengajar. Hal-hal itu yang bisa kita fokusin, karena itu yang bisa kita kendaliin. Kalau masalah nilai atau hasil atau pandangan orang lain kalau kita gagal, hal-hal kayak gitu nggak usah kita pikirin, karena itu di luar kontrol kita. Kalau kita pikirin, kita akan stres. Dengan mulai fokus ke apa yang bisa kita kontrol, lo bakal ngerasa lebih punya kekuatan dan gak gampang kehabisan energi buat hal-hal yang sebenarnya gak penting. Ini juga bisa bantu lo ngurangin kecemasan karena lo gak lagi buang-buang waktu mikirin skenario terburuk yang mungkin gak akan terjadi. Tapi gimana sih caranya praktik dalam kehidupan sehari-hari supaya langsung bisa diterapin? Well, mari kita bahas. Sekarang saatnya kita bahas gimana caranya nerapin filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari, biar lo bisa tetap tenang dan terkendali meskipun dunia di sekitar lo lagi nggak karuan. Yang pertama, menghadapi kritik dengan bijak. Pernah nggak lo dapat kritik yang bikin lo down? Nah, stoikisme ini ngajarin kita buat nggak langsung bereaksi negatif ketika lo dikritik. Coba ambil langkah mundur, tarik nafas, dan tanyain ke diri sendiri, apakah kritik ini valid? Bisa nggak gue belajar sesuatu dari sini? Kalau iya, ambil pelajaran dari kritik itu. Tapi kalau enggak, let it go bro. Fokus ke apa yang bisa lo kontrol, yaitu gimana lo ngerespon, bukan apa yang orang lain pikirin atau omongin. Yang kedua, ngehandle kegagalan dengan tenang. Semua orang pasti pernah gagal, dan kadang kegagalan itu bikin lo merasa nggak berarti. Tapi stoikis mengajarin lo buat ngelihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Epictetus pernah bilang, kegagalan bukan berarti lo nggak capable, tapi lebih ke gimana cara lo buat bangkit lagi. Jadi, kalau lo ngalamin kegagalan, coba tanya ke diri lo sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Terus move on dan coba lagi dengan lebih bijak. Yang ketiga, menghadapi kejadian tak terduga. Hidup itu penuh kejutan dan gak semua kejutan itu menyenangkan. Mungkin lo pernah ngalamin hari yang tiba-tiba berubah kacau, rencana berantakan, atau kejadian yang di luar prediksi. Di momen kayak gini, stoikisme ngajarin kita buat gak langsung panik. Contohnya, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoik, pernah mengingatkan dirinya untuk menerima setiap kejadian sebagai bagian dari takdir. Dia bilang, apa yang terjadi adalah bagian dari hidup lo. Terima itu dan sesuaikan diri lo. Dengan mindset ini, lo bisa tetap tenang meski keadaan gak sesuai ekspektasi. Yang keempat, ngeprioritasin kesehatan mental dan fisik. Stoikisme juga ngajarin lo buat menjaga keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Lo bisa mulai dengan hal kecil seperti meditasi, olahraga rutin, atau sekedar refleksi dari tiap hari. Mens sana in corpore sano, yang artinya pikiran yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Jadi menjaga kesehatan mental dan fisik itu sangat pentingnya buat hidup yang lebih stoik. Masuk ke part terakhir, yaitu gimana sih caranya kita menghadapi dunia yang gila ini dengan menjadi stoik. Filosofi stoik ngajarin kita buat fokus ke dalam diri kita sendiri, bukan ke semua hal yang ada di luar sana yang gak bisa kita kontrol. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, stoikisme jadi kayak tameng buat jaga kesehatan mental kita. Lo tahu kan,
Sekarang ini kita hidup di era di mana segala sesuatu harus serba cepat, scrolling medsos tanpa henti, harus selalu up to date sama tren terbaru, dan tekanan sosial buat selalu terlihat perfect. Pertama, stoikisme ngajarin kita buat gak gampang kebawa arus sama distraksi. Di dunia yang serba digital ini, mudah banget buat kehilangan fokus. Lo lagi mulai ngerjain sesuatu tapi tiba-tiba muncul notifikasi. Terus lo lupa sama apa yang lo lakuin. Stoikisme ngasih kita mindset buat fokus sama hal-hal yang penting dan mengabaikan yang gak relevan. Ini kayak lo mau jadi produktif atau cuma sibuk. Kalau lo mau produktif, lo harus belajar buat bilang no sama distraksi. Kedua, tekanan sosial di era sekarang benar-benar nyata guys. Kadang lo ngerasa harus ngikutin apa yang orang lain lakuin atau ngerasa FOMO kalau nggak ikutan tren. Tapi stoikisme ngajarin lo buat gak terlalu peduli sama apa yang orang lain pikirin. Fokus aja sama apa yang lo kontrol, yaitu gimana lo ngejalanin hidup lo sendiri dengan cara yang paling meaningful buat lo. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, juga pernah berkata, kebahagiaan hidup lo bergantung pada kualitas pikiran lo. Jadi jangan biarin pikiran lo dikuasai sama omongan orang lain. Terakhir, di tengah banjir informasi yang gak ada habisnya, stoikisme ngajarin kita buat jadi lebih selektif. Kita nggak perlu tahu semua hal, apalagi kalau itu nggak bikin hidup kita jadi lebih baik. Di stoikisme ada konsep yang namanya apatheia, yaitu kondisi pikiran yang bebas dari emosi negatif. Ini bukan berarti lo dingin atau nggak peduli ya, tapi lo jadi lebih tenang dan nggak gampang ke-trigger sama hal-hal yang nggak penting. Pilih informasi yang benar-benar berguna buat lo, dan jangan buang waktu ke hal-hal yang cuma bikin lo cemas atau marah. Jadi segitu dulu kita ngebahas gimana caranya jadi stoik di dunia yang udah makin gila ini. Semoga lo bisa mulai ngambil langkah buat jalanin hidup dengan lebih tenang dan terkendali, meskipun di tengah semua keramaian dan tekanan yang ada. Ingat, fokus sama hal-hal yang lo bisa kontrol dan biarin yang lainnya berjalan sesuai takdirnya. Gua mau tutup video ini dengan sebuah quotes dari Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, yang bilang, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Cerita-cerita juga ya harapan dan pengalaman lo terkait stoikisme ini di kolom komentar. Gue mau bagi-bagi rezeki senilai Rp15.000 untuk komentar terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.